Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal 23 ayat 7. Demikianlah bunyinya, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam hidup kita sebagai manusia, ada hukum yang mengatur kehidupan saya dan Bapak Ibu. Dan di dalam kitab-kitab Taurat ini, hukum itu adalah hukum Taurat. Ketika kita berbicara tentang hukum, maka seharusnya kita bertanya, dari manakah hukum ini berasal? Dalam ayat ini dikatakan bahwa sang pemberi hukum itu adalah Allah sendiri. Hukum Tuhan itu dimaksudkan untuk mengatur sebuah relasi, baik itu sebuah relasi dengan Tuhan maupun relasi dengan sesama. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dikatakan bahwa di sini ada terjadi penyimpangan hukum. Bahwa ada orang-orang yang menjadi saksi dusta untuk membalikan kebenaran. Yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Dan hal inilah yang dikecam oleh Allah di dalam ayat yang ke-7, bahwa sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bersalah di sini adalah bahwa orang yang bersalah dibenarkan dan benar menjadi salah, lalu orang yang bersaksi dusta untuk membenarkan kesalahan termasuk dalam kategori orang bersalah. Dan orang-orang seperti ini adalah mereka tidak akan luput dari penghakiman Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan bahwa tidak akan membenarkan orang yang bersalah di hadapannya. Mereka yang melakukan dusta, biasanya mereka dijanjikan suap. Ketika seseorang melihat suap, maka mereka akan memberanikan diri untuk melakukan saksi dusta, sekalipun hati nurani mereka berkata bahwa itu salah. Mereka yang bersaksi dusta membenarkan kesalahan dan kebenaran menjadi salah. Dikatakan di ayat yang ke-6 bahwa mereka merebut hak orang lain, mereka merampas hak orang lain, bahkan dikatakan hak orang lain, bahkan dikatakan dengan sebuah istilah yang sangat keras bahwa mereka memperkosa hak orang miskin. Dan orang-orang seperti ini adalah mereka tidak akan dibenarkan oleh Allah. Jadi yang harus kita ingat adalah bahwa Allah adalah pemberi hukum. Dan ketika kita bersaksi mengenai sebuah perkara, maka kita harus menyampaikan kesaksian kita, keterangan kita atas dasar kebenaran. Yang salah tetap salah dan yang benar harus menjadi benar. Kebenaran adalah milik Tuhan dan kebenaran tidak dapat diputarbalikan oleh siapapun. Barang siapa yang memutarbalikan kebenaran, dia tidak hanya melawan hukum tetapi melawan Allah. Dan orang yang melawan Allah adalah orang yang tidak akan pernah luput dari penghakiman Tuhan. Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus